besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Tema kita hari ini, sahabat yang baik, adalah Tuhan adalah pertolongan dan kekuatan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Mbak Hastuti Udi Rahayu yang biasa dipanggil dengan Mbak Ayu. Puji Tuhan, hari ini Bu Ayu akan bersaksi bagaimana Tuhan adalah pertolongan dan kekuatan kita. Shalom Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Gimana kabarnya Mbak Ayu? Puji Tuhan baik, sehat. Wow, puji senang sekali nih. Ya. Terima kasih loh sudah datang ke tempat ini, ke program Terang Kasih ini ya. Terima kasih juga sudah diundang. Saya lihat wajahnya Mbak Ayu ceria. Ceria loh Mbak Ayu ya. Itu kan Waduh, kita senang nih. sekali. Terima kasih. Nah, Mbak Ayu bisa nggak ceritakan kepada sahabat yang baik di program Terang Kasih ini? Pasti banyak yang menyaksikan nih. Apa nih yang bisa diceritakan dari Mbak Ayu secara singkat yang dialami oleh Mbak Ayu ya? Silakan Mbak Ayu ya. Silakan. Jadi sejak tahun 2014 sampai sekarang saya itu divonis aja ya itu mengalami anxiety depressive disorder. Oh, itu jadi seperti kecemasan berlebihan gitu, Mbak. Situasi yang buat kita kecemasan berlebihan ya. Kecemasan yang berlebihan. Sampai tinggi dan sebagainya. Nah, itu tuh jujur itu menyiksa saya pasti karena itu ya. Tidak bisa tidur. Pernah saya tidak bisa tidur selama 7 hari. Wah. 7 hari tidur siang, tidur malam tuh nggak bisa. Tiap tidur tuh takut bangun. Terus udah mulai kayak tiba-tiba sedih, nangis sendiri. Oh, emosinya nggak stabil ya? Nggak stabil. Mulai dari jam 4 sore sampai malam tuh udah merasa sepi, hampa, kayak kosong, kayak gitu. Dan sampai parahnya tuh tahun kemarin sampai ada bisikan, udah kamu bunuh diri aja, ngapain sih, kamu kan capek, kayak gitu terus tiap hari kayak gini, minum obat dan sebagainya. Udah, akhirnya aja. Tiap jalan, saya kan sering naik kereta tuh pakai komuter lain. Jadi suka ada, udah loncat aja. Mungkin kalau Tuhan nggak pegang saya, udah loncat. Jadi bisikan-bisikan udah mulai tahap ke situ gitu. Jujur aja kalau itu datang tuh kalau ketika saya udah mengalami tekanan. Misalnya orang anxiety itu kan nggak bisa dibentak sebetulnya. Pas kena bentakan, dek gitu langsung saya nggak berharga. Saya gini-gini aja, ayo mati aja kayak gitu. Jadi itu kayak nyerang gitu ya di pikiran, di hati ya gitu ya. Muka sih biasa, normal. Tapi di kepala tuh berisik. Iya. Udah mati aja. Seperti itu sih Pak. Itu sangat amat menyiksa. Iya. Nah mungkin sahabat yang baik juga lagi menyaksikan ini, wah nih seperti yang saya alami juga ya, begitu ya. Iya. Nah Mbak Ayu nih, apakah Mbak Ayu bisa ceritakan nih ya kepada kita semua ya, mungkin pemirsa-pemirsa yang ada juga nih, apa yang menyebabkan Mbak Ayu mengalami yang seperti ini gitu ya. Dan kami ini sempat dengar gitu ya, bahwa Mbak Ayu setelah Mbak Ayu menikah, Mbak Ayu ini mengalami satu perbedaan kebiasaan ya, atau situasi yang berbeda dengan keluarga suami ya, gitu ya. Mungkin Mbak Ayu bisa bagikan nih buat kita ini apa yang Mbak Ayu alami. Apa nih menjadi penyebabnya ya? Iya, jadi saya kan menikah 2012, jadi tidak langsung, tapi saya mulai proses kok gini ya. Nah saya tuh lahir dari keluarga yang bisa dibilang
keluarga yang normal gitu. Bukan berarti keluarga suami saya nggak normal ya, cuman beda gitu. Beda Pas saya aja. masuk nyemplung, kok ada yang kayak gini ya? Oh, kok ada yang ternyata ada mertua tuh kayak gini. Oh, sikap suami seperti ini, dan itu saya pendam. Saya pendam dan saya tidak berani untuk mengungkapkan, jadi iya. Dan itulah makanya jangan banyak terlalu memendam. Karena itu ada perkataan yang toksik yang menurut saya bikin saya patah semangat, dan saya itu pendam, dan saya nggak bisa menceritakan kepada siapapun gitu. Dan perbedaan yang menurut saya sangat jomplang itulah yang membuat saya akhirnya mulai pertama psikomatis, kayak saya sering dada berdebar-debar. Oh, mau mati nih, mau mati. Bawaannya seperti itu, pertama-tama seperti itu. Sampai seperti itu ya Iya, rasanya. naik tangga, kambuh, udah mulai panik. Wih, jadinya saya mau mati. Sampai saya naik tangga, takut. Sampai sekarang pun misalnya kalau masuk kamar mandi itu harus duduk. Kalau tidak duduk saya takut. Kayak gitu. Pokoknya banyak ketakutan lah yang saya alami waktu itu. Dan di KRL juga, kalau di umum juga pernah kamu saya diam dulu gitu kan. Takut. Nah itulah, jadi apa yang perkataan toksik itu dan sikap dari keluarga suami mungkin yang lingkungan yang gak bisa saya terima, yang bikin saya kaget, akhirnya ya bikin saya seperti ini. Dan itu mungkin jadi pemicu lah kira-kira. Ya seperti itu ya. Nah sahabat yang baik, ternyata ketika kita menghadapi situasi yang buat kita jadi shock, jadi tergoncang, kalau kita tidak bisa mengungkapkannya dan membuat kita menjadi overthinking, jadi cemas seperti itu ya. Nah ini kesaksian Mbak Ayu ternyata penyebabnya itu dari situ ya, gitu ya. Nah rupanya Tuhan juga mau menyembuhkan kan tentunya ya. Nah apa nih yang menjadi kemenangan Mbak Ayu sampai Mbak Ayu sekarang bisa bersaksi di sini ya, dan sekarang senyumnya juga udah beda nih. Iya, cerah ya senyumnya ya. Ceria. Iya, ceria. Bisa lihat kan senyumnya udah beda kan ya, udah bisa merasakan kemenangan itu ya. Nah apa nih kunci kemenangannya? Apa yang buat Mbak Ayu bisa keluar dari situasi yang kecemasan yang berlebih ini ya? Mungkin kalau bisa diceritakan, saya banyak cerita sama orang, ceritalah kepada orang yang tepat kalau punya. Karena kalau enggak pasti dibilang, kamu kurang iman, kamu nggak berdoa, kamu nggak bersyukur. Padahal setiap hari saya melakukan doa, saya juga beriman saya akan sembuh. Tapi ya itu harus percaya sama Tuhan gitu loh, bahwa kamu pasti sembuh. Kayak gitu. Jadi saya sampai sekarang masih ada, masih sehat, masih kuat itu ya karena Tuhan gitu. Saya menang. Setiap saya ada mau perasaan mau bunuh diri, kayak Roh Kudus langsung ngingetin, kamu tuh berharga. Ayo doa, ayo doa. Kayak gitu kan. Pokoknya selalu diingatkan, ayo doa, ayo doa, ayo doa. Kadang saya nggak nurut, nggak mau doa. Sampai pernah tahap yang saya nggak bisa doa. Jadi doa tuh cuma nangis gitu kan. Kadang udah gitu selalu diingatkan sama Roh Kudus. Kalau nggak dari orang-orang, biasanya Tuhan mengirimkan orang-orang yang masalahnya gitu ya, lebih besar, dia kuat gitu kan. Jadi saya, dia aja bisa, masa saya enggak? Jadi kayak dimotivasi ya. Dimotivasi dan support system tentunya itu yang paling penting. Dan yang penting Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin saya. Gitu. Amin. Percaya. Nah ini menarik nih sahabat yang baik, karena tadi Mbak Ayu bilang, ceritalah kepada orang yang tepat. Betul. Gitu. Jadi jangan sembarang mengumbar perasaan gitu ya. Terus yang kedua tadi Mbak Ayu bilang, percaya sama Tuhan. Iya. Jadi pegangan kita bukan manusia tapi Tuhan pegangan kita ya. Dan tadi juga berkesan ya, Mbak Ayu bilang, Mbak Ayu menyadari bahwa Mbak Ayu berharga. Gitu. Itu betul. Penting sekali. Ketika kita menyadari bahwa kita berharga, kita dikasihi, dan kita bisa bersyukur akhirnya untuk keberadaan kita ya. Sehingga bisikan-bisikan itu dengan sendirinya sirna gitu ya, menghilang. Hilang. Tadi juga menarik juga Mbak Ayu bilang bahwa Roh Kudus seperti ngingetin. Begitu kita udah down, kita udah lemah, Roh Kudus mengingatkan, ayo bangkit, semangat gitu ya. Nah jadi sahabat yang baik, Roh Kudus ada Roh penolong ya, yang mengingatkan kepada kita. Apalagi tadi cerita Mbak Ayu itu ya, seperti kita dimampukan untuk bisa tenang seperti itu ya. Terus kemudian juga Mbak Ayu bilang ada orang-orang yang memberi motivasi ya, support system ya. Jadi ternyata ada orang yang bisa keluar dari situasi seperti itu. Meskipun masalahnya jauh lebih berat yang dialami ya. Sehingga Mbak Ayu tuh seperti bercermin gitu ya. Bercermin, wah ternyata ada orang yang lebih dari aku nih. Sering itu dipertemukan. Kalau lagi down pasti
Tuhan ngasih orang-orang yang kuat, yang masalahnya lebih berat, tapi dia hebat gitu, bisa menghadapi itu. Iya. Dan Iya, saya percaya bahwa itu adalah Roh Kudus tuh. Betul. Sehingga Mbak Ayu bisa dipertemukan dengan orang-orang seperti itu yang mengalami masalah yang lebih berat, sehingga Mbak Ayu tuh bisa berkaca, bisa bercermin dari kehidupan mereka. Sehingga lihat, wah ternyata aku nggak lebih ringan dari orang-orang ini, tapi mereka kok bisa menang. Jadi memotivasi Mbak Ayu untuk aku juga bisa menang, gitu ya. Nah, sahabat yang baik, kan udah lihat kan senyumnya Mbak Ayu kan? Udah menang itu ya. Nah, gimana nih kita mau praktekkan untuk kita bisa menenangkan diri gitu ya. Hal-hal yang simple, yang sederhana ketika kita menghadapi kayak tadi Mbak Ayu. Aduh, kayak seperti ada tekanan, ada sesuatu yang menggoncangkan dan yang panik gitu ya, membuat panik. Kita mesti belajar untuk bisa mengelola emosi kita, menenangkan diri ya. Nah, ini kita mulai praktek, kita coba ya Mbak Ayu ya. Kita coba ya. Kita coba ya. Mungkin kita juga karena bisa mendengarkan musik, mungkin dari musik instrumen ya. Atau kita juga bisa, kalau bisa main alat musik ya, kita nyanyi, kita merenungkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan ya. Jadi waktu kita gelisah, kita mengalami kepanikan, dan itu waktunya kita datang kepada Tuhan ya, iya kan ya. Justru ketika kita dalam keadaan yang begitu terjepit, tertekan, itulah saatnya yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mulai gelisah, mari saat itu kita tarik nafas. Kita tarik nafas ya. Kita membayangkan kita menarik nafas, menghirup kasih Tuhan, menghirup anugerah Tuhan. Dan katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, jangan takut. Hai jiwaku, jangan takut. Jangan takut. Hai jiwaku, jangan gelisah. Hai jiwaku, engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian ketika kita menghembuskan nafas, kita katakan, aku mengeluarkan semua kekhawatiran. Aku mengeluarkan semua kegelisahanku. Jika kita menghembuskan nafas, kita seperti menghembuskan semua yang buruk, semua yang membuat kita panik, membuat kita takut, kita hembuskan keluar dari kehidupan kita. Dan katakan kembali, kita hirup nafas lagi, kita katakan, aku damai sejahtera, aku dipenuhi dengan sukacita yang daripada Allah. Aku tenang, jiwaku tenang, jiwaku aman. Nah, lakukan itu dan kita akan mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Amin. 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 Ya. Ya. Jadi hari ini biarlah kita saat ini mau melihat nih kemenangan-kemenangan dalam hidup kita ya, dan kemenangan dalam sahabat yang baik seperti yang Mbak Ayu alami ya. Nah, terima kasih buat kesaksiannya Mbak Ayu. Sama-sama. Terima kasih loh buat kesaksiannya. Kami sangat diberkati ya. Apa nih pesan Mbak Ayu yang menguatkan nih? Mungkin sahabat yang baik ada yang mengalami situasi seperti Mbak Ayu ya. Mbak Ayu bisa kasih pesan yang memotivasi, yang menguatkan supaya mereka juga hari ini dipulihkan, disembuhkan ya. Oke. Buat teman-teman sahabat yang baik di luar sana yang mengalami mental illness seperti yang saya alami, jangan takut, jangan nyerah, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan yang penting kamu punya support system yang luar biasa. Tuhan Yesus. Amin. Itu aja. Wow. Wah, luar biasa. Mbak Ayu. Ya. Nah, saya ingatkan lagi sahabat yang baik, kita punya support system yang luar biasa. Tuhan Yesus ya. Dia adalah penghibur kita, dia penolong kita, dia menjadi kekuatan kita ya. Nah, sahabat yang baik ya, mari kita baca satu firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita supaya hari ini kesaksian dari Mbak Ayu ini akan meneguhkan, akan diteguhkan melalui firman Tuhan ini ya. Kita akan baca dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, sahabat yang baik,
Kalau saat ini engkau sedang mengalami mental health anxiety disorder, yaitu gangguan kecemasan yang berlebihan, maka pegang ayat firman Tuhan ini, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Amin ya. Yuk katakan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nah, melalui kesaksian singkat dari Mbak Ayu ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menghadapi masalah yang membuat kita tergoncang, respon kita jangan membuka celah untuk ketakutan dan kecemasan yang berlebih itu menguasai kita. Segera berdoa, datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk menolong kita. Lalu bersyukur memuji Tuhan dan perkatakan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nah, sahabat yang baik, tadi kan sudah diingatkan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, ya Mbak Ayu ya. Nah, jadi hari ini kita mau berdoa nih buat Mbak Ayu ya, dan juga sahabat yang baik supaya hari ini dilepaskan dari ketakutan dan kecemasan yang berlebih itu ya. Nah, sahabat yang baik yang sedang menyaksikan program ini, mari kita mau berdoa bersama-sama dan kita juga berdoa buat Mbak Ayu ya. Yuk kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur buat kesaksian Mbak Ayu yang sangat menguatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi Mbak Ayu, Tuhan sangat peduli kepada Mbak Ayu, dan hari ini kami bersyukur Mbak Ayu sudah bangkit dan keluar dari kecemasan yang berlebih. Kami berdoa hari ini dalam nama Yesus, kami berkata shalom untuk Mbak Ayu. Bangkit jiwanya, bersukacita dan penuh dengan gairah di dalam jiwanya. Dan hari ini semua traumanya, semua masa lalunya dilepaskan dari kehidupannya. Dan juga untuk sahabat yang baik hari ini yang mengalami situasi seperti Mbak Ayu, dalam nama Yesus, kasih Tuhan menjamahmu dan biarlah hari ini kau dibebaskan dari kecemasan dan ketakutan yang berlebih. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur mulai saat ini kami menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu, bahwa kami berharga, bahwa Engkau sudah memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus bagi kami. Roh yang membangkitkan kepada kami adalah kebangkitan dari semua hal-hal yang membuat kami terpuruk, membuat kami merasa begitu tertekan. Tetapi hari ini kami bangkit karena Tuhan memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan bagi kami. Dan itu kami bersyukur untuk semua ini. Amin. Khususnya untuk Mbak Ayu Tuhan saat ini. Karena kami menyaksikan kemenangan yang Tuhan berikan kepadanya. Bahkan juga untuk sahabat-sahabat kami yang baik yang lain yang menyaksikan acara ini. Mulai saat ini kami tidak dikuasai lagi dengan roh yang lemah dan miskin. Tapi hari ini jamahan Tuhan atas kami semua Tuhan. Sehingga kami mengalami kemenangan dalam kehidupan kami. Dan kami bangkit bersama dengan Engkau, dan kami mau bersorak-sorai kemenangan dengan penuh kekaguman akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, terima kasih ya Mbak Ayu ya, kesaksiannya yang sangat-sangat memberkati kami ya, sangat menginspirasi bahkan untuk sahabat yang baik yang menyaksikan nih Mbak Ayu ya. Kita berharap bahwa kita bukan hanya berharap, kita percaya tentunya mulai saat ini ada satu perubahan besar yang dialami untuk kita semua ya, seperti yang Mbak Ayu alami ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan dan kesaksian yang kita dengar hari ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema Tuhan adalah pertolongan dan kekuatan kita. Nah sahabat yang baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu yang telah bersaksi di program Terang Kasih ini. Dan bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM
komen atau kirim video ke Instagram @rangkasih_rtv. Mari sahabat yang baik, kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti dan mengalami bahwa Tuhan adalah pertolongan dan kekuatan kita. Yang pertama, ketika kita menghadapi goncangan, jangan berespon negatif karena respon yang negatif akan membuka celah ketakutan dan kecemasan yang berlebih dapat menguasai kita. Yang kedua, fokus pada Tuhan yang baik, bukan kepada masalah atau kepada diri kita. Dengan memerintahkan jiwa kita untuk bangkit, untuk bersyukur, untuk bersuka cita, dan untuk memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kita berharga di mata Tuhan, dan kita sangat dikasihi Tuhan. Ketiga, segera datang kepada Tuhan. Serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan minta Roh Kudus untuk menolong kita dan menguatkan kita melalui janji Tuhan dan firman Tuhan yang kita percaya dan kita deklarasikan dengan iman. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau sedang mengalami ketakutan, kecemasan yang berlebihan, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus mengalirkan kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah ke dalam hatimu. Supaya engkau dibebaskan dari ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Lalu terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang menyembuhkanmu. Mari kita datang kepada Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kami sangat dikasihi Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Kristus kami sudah dibebaskan dari roh ketakutan. Dan kami sudah menerima Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Kami perintahkan jiwa kami untuk bangkit, untuk bersyukur, untuk bersuka cita, dan untuk memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong kami, Tuhan itu penyembuh kami, dan Tuhan sudah membebaskan kami dari ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pujilah Tuhan hai jiwaku, puji namanya segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku, Dia menebus hidupku, berlimpah kebaikannya. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan